Assalamualaikum, kembali lagi di Vio Family Diary. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang amalan ringan paling menakjubkan. Kali ini dengan tema keajaiban surah Al-Mulk. Belum lama, saya mendapatkan kabar tentang seorang ibu yang meninggal dunia. Kabar ada orang yang meninggal dunia adalah kabar yang biasa, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan diantar ke kuburan, begitu mendekati kuburan ibunya, semua jamaah yang ada saat itu merasakan keharuman kuburan itu. Harum sekali, mengeluarkan wangi yang luar biasa. Sampai-sampai saat itu para jamaah saling berpandangan. Barangkali ada di antara mereka yang membawa wangian yang bagus. Tapi ternyata enggak ada. Mereka semakin merasakan bahwa wangi itu berasal dari kuburan itu. Bahkan sampai ada yang melihat asap-asapnya. Asap ini adalah bukan karena kebakaran, tapi karena wewangian yang berasal dari kuburan itu. Kata anaknya, begitu saya sendiri yang turun memakamkan ibu saya, lalu dengan tangan saya sendiri yang membawakan tanah untuk menutupi kuburannya. Begitu saya pulang dan mencuci tangan dengan sabun, tangan saya masih menyisakan wangi yang luar biasa. 3 malam masih mencium wanginya. Kemudian saya bertanya melalui SMS, apa sebenarnya kelebihan dari ibu kamu? Dia menjawab, ibu saya adalah orang biasa, orang awam. Tapi setahu saya, ibu saya tidak pernah tidur sebelum membaca surah Al-Mulk, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah keutamaan yang Allah antarkan kepada ibu kamu. Inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai dengan janji yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, yang artinya dia, surah Tabaraka, adalah penghalang. Dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari azab kubur. HR At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya terdapat sebuah surah dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni. Surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, HR At-Tirmizi. 30 ayat yang akan membawakan syafaat bagi seseorang yang akan menyelamatkan dari siksa kubur. Dari situ, seperti kebiasaan, mengambil wudhu, lalu sholat witir, kemudian tidur. Lalu apa yang saya lihat dari mimpi saya? Saya melihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, mengerikan, terasa seramnya luar biasa, sampai tidak bisa saya bayangkan saat itu. Tapi tiba-tiba di saat saya merasakan ketakutan dan kesepian, muncullah sebuah cahaya di kubur saya sendiri. Lalu saya berteriak, siapakah kamu yang membawa cahaya itu? Dia sendiri, cahaya itu, berkata, saya surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca surah Al-Mulk. Lalu saya bangun, kaget. Saya mengambil wudhu lagi dan membaca surah Al-Mulk. Kemudian saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua pembaca, janganlah tidur sebelum membaca surah Al-Mulk, surah Tabarok. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadapi kematian. Bisa jadi tidur kita adalah tidur yang terakhir di dunia ini. Mudah-mudahan dengan menghatamkan hari kita dengan membaca surah Al-Mulk,
Allah akan ampuni segala dosa kita, dan Allah akan harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga. Amin. Surah Al-Mulk adalah surah yang luar biasa dahsyatnya. Saya mohon, walaupun para ibu sedang halangan, tidak sholat, sebelum tidur tetap mengambil air wudhu dan membaca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk, karena datangnya kematian tidak akan membeda-bedakan kita lagi suci atau sedang ada halangan. Saat datangnya kematian, kita pasti akan mati. Allah Maha tahu segala niat kita, dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan. Jangan memegang Al-Quran langsung, jangan menyentuh mushaf secara langsung, tetapi memakai sarung tangan atau memakai HP kita yang ada di dalamnya surah Al-Mulk. Kalau ya Allah, seandainya Engkau mencabut nyawa saya di malam ini di saat saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surah Al-Mulk, selamatkanlah saya dari siksa kubur. Kita harus meyakini bahwa masa kita di alam kubur itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia ini. Kita bisa ratusan tahun di alam kubur, dan ada yang sudah di alam kubur selama ribuan tahun, bahkan ada yang lebih, apalagi umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati. Marilah kita menjaga kebaikan, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jarak kita menuju akhirat itu sangatlah dekat, malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita memasuki alam kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum sampai kita membawa suapan makanan ke mulut kita, bisa jadi kematian sudah datang menjemput kita. Kematian sangat cepat menghampiri kita. Semua kita punya dosa, kesalahan, dan kekurangan. Apa yang kita takutkan dan kita malu dilihatkan nanti di hari kiamat, jangan dilakukan. Apapun yang kita tulis dan senang kita diperlihatkan di hari kiamat nanti, silahkan dituliskan. Kalau kita malu, nanti dilihatkan pada umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi. Jangan menulis yang macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang menimbulkan dosa dalam tulisan, baik melalui BBM, WA, dan lainnya. Kalau memang kita mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, bagi saya, walaupun kita hidup susah di dunia ini sampai mati, masih jauh ketimbang kesusahan kita di akhirat nanti. Kesusahan di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kesusahan di akhirat nanti. Akhirat itu haruslah menjadi tujuan kita, bukan dunia ini menjadi tujuan kita. Dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat pada diri masing-masing apa yang akan kita bawa nanti untuk hari esok di hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Janganlah menjadi orang yang melupakan Allah, sehingga Allah akan melupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, dunia dan akhirat kita akan hancur berantakan. Maksudnya Allah lupa sama kita adalah Allah tidak mau mengurus kita lagi, tidak mau membantu kita lagi, tidak mau menolong kita lagi, tidak mau memperhatikan kita lagi. Na'udzubillah.
Kalau Allah sudah tidak memperhatikan kita, siapa yang mau memperhatikan kita? Padahal biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita kadang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita, datanglah dan kita berbuat kebaikan semampu kita. Allah akan ampuni dosa kita semuanya, biarpun dosa itu sepenuh bumi. Begitulah indahnya kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita disucikan lahir dan batin, dikuatkan lahir batin agar senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, menjadikan kita orang yang berilmu dan beramal saleh, agar kita senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah SWT. Karena sungguh rahmat Allah SWT sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Lahumul Fatihah. Selanjutnya, amalan penyebab husnul khotimah. Saudara, saya memiliki guru yang merupakan seorang ulama. Beliau bercerita bahwa salah satu karunia Allah yang beliau dapatkan ialah selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Selama 40 tahun. Malah beliau menceritakan bahwa ayah beliau sendiri tidak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Tidak pernah seumur hidupnya mendengarkan azan di luar masjid. Ini berarti bahwa ayah beliau selalu berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan dan mendengarkan azan di dalam masjid. Beliau yang sangat mencintai masjid dan sangat mencintai takbiratul ihram, takbir pertama bersama imam. Ketika di akhir hayatnya beliau menderita sakit, tiba-tiba terbangun dari tidur di tengah malam, tidak bisa bergerak. Lalu beliau mendengarkan azan. Karena posisi rumahnya sangat dekat dengan Masjid Nabawi, beliau mendengarkan azan dari Masjid Nabawi. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Dia memaksakan bergerak walaupun kondisi yang sangat lemah sekali, sampai dia berdiri berkali-kali dan jatuh, lalu meminta tolong kepada anaknya untuk membawanya ke masjid. Kata anaknya, "Wahai ayah, dalam kondisi seperti ini sudah menjadi uzur, maka sholatlah di rumah saja." Lalu beliau menjawab, "Saya tidak pernah meninggalkan takbiratul pertama selama 40 tahun. Bawalah aku ke masjid, anakku. Saya ingin bertemu takbiratul ihram bersama imam. Sesungguhnya saya tidak tahu kapan saya akan meninggal dunia, dan saya ingin meninggal dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi." Keinginan beliau begitu tinggi dan cita-citanya begitu luar biasa. Bukan hanya mendapatkan husnul khotimah yang biasa, tapi dia ingin mendapatkan husnul khotimah saat dia di dalam keadaan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Begitu diantarkan oleh anaknya ke masjid dan imam maju setelah iqamah, dan imam melakukan takbiratul ihram dan beliau dalam keadaan duduk ikut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan di saat imam membaca surah Al-Fatihah, beliau telah dipanggil oleh Allah. Beliau telah meninggal dunia. Allah menjaminkan husnul khotimah bagi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Allah menjaminkan husnul khotimah bagi orang-orang yang menggantungkan kolbunya kepada masjid, mencintai takbiratul ihram pertama, mencintai sholat berjamaah. Allahu Akbar. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya terbebas dari 2 hal, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. HR At-Tirmizi. Bagi orang-orang yang sudah tahu keutamaan sholat berjamaah ke masjid, tapi masih kalah dengan bisikan setan, masih kalah dengan bisikan nafsu yang semestinya begitu kita mendengar azan Allahu Akbar, kita langsung berteriak juga Allahu Akbar atas hawa nafsu, Allahu Akbar atas setan, Allahu Akbar atas dunia dan seisinya, Allahu Akbar atas kemalasan dan bisikan-bisikan, dan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bangunlah, bangkitlah, ambil air wudhu dan melangkahlah ke masjid. Langkah demi langkah kita akan dihitung oleh Allah. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah memberikan kebaikan. Saking karunia-Nya bagi orang yang ahli masjid, bukan hanya langkah-langkah pergi kita saja yang akan dihitung oleh Allah, tapi langkah-langkah pulang kita setelah sholat pun akan dihitung oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Saudara, kita banyak memerlukan ampunan dosa, maka dengan banyak langkah kita ke masjid, insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus. Insya Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Baik, tema berikutnya yaitu kiat mencetak anak soleh dan soleha. Wahai orang yang beriman, harta dan anak kamu adalah fitnah. Fitnah di sini bukanlah musibah, tapi fitnah diartikan ujian. Ujian berarti sikap kita adalah menjadikan ujian sebagai jembatan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian, tugas kita menerima ujian itu dengan perasaan senang hati dan ikhlas. Bersikap terhadap ujian adalah kita hadapi dengan sabar dan bil hikmah. Salah satu hikmah dari ujian itu, kita memberikan yang terbaik untuk anak kita. Bukan hanya kita berjuang menjadikan anak kita soleh dan soleha, tapi sebelumnya kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kata Fudail bin Iyad, saya melihat perubahan akhlak istri dan anakku. Saya tidak langsung salahkan mereka, tapi saya tahu diri dosa apa yang saya lakukan sampai istri dan anakku berubah akhlaknya. Ini berarti sebenarnya untuk memperbaiki dan mengharapkan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Saya ingin menceritakan tentang ibu saya, bahwa ibu saya adalah seorang yang awam, tapi subhanallah, beliau telah mendidik kami sampai bisa memiliki anak 12 yang 10 diantaranya telah hafal Al-Quran. Padahal ibu saya bukanlah orang yang terpelajar, tapi beliau begitu perhatian kepada anak-anaknya. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Kahfi, di mana Allah menjaga warisan-warisan anak yatim sebagai sebab keluarganya adalah keluarga yang soleh, kakeknya soleh, orang tuanya adalah orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82 yang artinya, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya adalah harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keluarganya, keturunannya sampai mereka menjadi anak yatim. Tapi Allah masih melindungi harta dan warisan mereka sebab kesolehan orang tuanya dan sebab kesolehannya sampai bisa terjamin membawa keberkahan hingga 7 turunan. Jadi kesolehan orang tua dapat menjamin keberkahan anak kita, bahkan bisa membawa keberkahan sampai 7 turunan. Begitu luar biasa bagaimana berkah dan manfaatnya. Bahkan manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat.
Orang tua yang soleh, orang tua yang mukmin akan membawa keluarganya juga mendapatkan ridho dan surganya Allah. Quran Surah At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Orang-orang yang beriman dan keluarganya yang ikut beriman akan mendapatkan balasan dari Allah, ridho dan surga bersama-sama. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Islam mengajarkan bagi suami istri yang mengharapkan keturunan menjadi rezeki, dan rezeki itu menjadi anak soleh dan soleh. Islam mengajarkan sejak kita berhubungan suami istri itu ada doanya, supaya berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Karena asal anak kita berubah itu mulai pertama dari godaan setan, godaan hawa nafsu, lingkungan, dan seterusnya. Bismillah, Allahumma jannabna syaiton wa jannabi syaitona wa razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan untuk mengganggu apa yang Kau rezekikan kepada kami. HR Al-Bukhari dan Muslim. Bismillah, lindungi dan jauhkanlah kami, dan jauhkan rezeki kami. Maksudnya adalah keturunan dari godaan setan. Itu adalah salah satu sunnah doa ketika suami istri berniat untuk berhubungan. Subhanallah, sebegitu luar biasa perhatian Islam terhadap hal-hal apapun, bahkan terhadap hal-hal yang sekecil apapun. Menghadapi ujian dan proses menghadapi ujian memang tugas yang berat. Di samping kita berupaya mendidik anak kita, yang pertama kita harus menjadi contoh yang baik terlebih dahulu untuk anak-anak kita, termasuk dari segi ucapan. Kadang-kadang barangkali kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di saat kesal, dan sebenarnya ini akan menanamkan titik hitam di hati anak-anak kita. Kamu bodoh, anak tetangga lebih pintar. Lebih parah lagi, jika kita memarahi anak kita di hadapan teman-temannya, itu akan menanamkan kebencian di hati sang anak, terutama jika sedang bersama adik atau saudara-saudaranya. Coba lihat adikmu lebih rajin, coba lihat adikmu lebih pintar. Ucapan yang seperti ini tidak dibolehkan. Hati-hati, karena proses perubahan jiwa anak itu dimulai dari kata-kata orang tua. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan tanda kasih sayang kepada anak-anak. Bagaimana ucapan dan candaan Rasulullah kepada anak-anak. Bahkan beliau adalah orang yang mulia, yang memiliki banyak sekali kesibukan, yaitu urusan umat, bukan urusan satu orang. Bukan urusan negeri, tapi urusan umat. Namun begitu Rasulullah bersama anak-anak, beliau begitu senang dan menghibur mereka. Bahkan ketika Rasulullah sholat, ada anak-anak yang bercanda sampai naik ke punggung beliau. Rasulullah dalam keadaan sujud, anak-anak datang dan menaiki punggung serta kepada Rasulullah. Bahkan saking sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak, beliau malah memperlama sujudnya. Disebutkan dalam riwayat, seorang sahabat sampai mengangkat kepalanya. Kenapa kok Rasulullah lama banget sujudnya? Ternyata ia melihat anak-anak sedang bermain di atas punggung Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berlama-lama dalam sujudnya karena saking sayangnya kepada anak-anak. Banyak cerita dan kisah lainnya bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Suatu saat ketika beliau melihat anak-anak sedang bermain di jalan, Rasulullah SAW menghampiri dan berkumpul bersama mereka. Lalu beliau menciumi mereka. Lalu ada seorang Arab Badui yang memiliki banyak anak. Dia kaget melihat Rasulullah SAW menciumi anak-anak. Wahai Rasulullah, apakah engkau senang menciumi anak-anak? Rasul menjawab, ya, memangnya kamu tidak mencium anakmu? Kata orang itu, aku punya anak lebih dari 13, tapi tidak ada satupun yang pernah aku cium dari mereka. Rasul berkata, itu bukanlah salahku, tapi itu salahmu yang tidak punya perasaan kasih sayang di hatimu. Maka orang-orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya berarti sudah dicabut rahmat di hatinya. Pembaca yang dirahmati Allah, saya memperhatikan bahwa dalam ajaran Islam yang sangat luar biasa sempurna memberikan pelajaran dan solusi dari segala masalah adalah urusan anak-anak.
Bahkan Rasulullah menjaminkan ada 3 doa yang tidak ditolak. 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama adalah doa seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, doa orang yang dizolimi, yang diambil hartanya, yang dicuri haknya, yang difitnah dan macam-macam. Ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, doa orang tua. Bahkan kata ulama, doa orang tua yang baik maupun yang buruk, dua-duanya akan terkabul. Ketika orang tua mendoakan anaknya agar bahagia, akan terkabul. Ketika orang tua mendoakan anaknya selamat, akan terkabul. Dan ketika orang tua mendoakan anaknya celaka juga akan terkabul. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan sekali-sekali mendoakan celaka terhadap anakmu, karena nanti akan muncul rasa menyesal, pasti. Walaupun orang tuanya saat kesal, barangkali ada ucapan yang tidak baik, lalu ketika terjadi hal yang tidak baik terhadap anak kita, dia akan berkata, astagfirullahaladzim, oh ini salah. Maka sebagai orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak, ucapkanlah yang baik-baik, berdoalah yang baik untuk anak kita. Bagi seorang ibu yang menghadapi kesulitan dalam mendidik anaknya, saya sudah capek Ustadz, sama anak saya sakit, bagaimana caranya Ustadz, bagaimana solusinya? Saya sarankan ketika kita memiliki masalah dalam mendidik anak kita, selain kita mendoakannya, cobalah dengan sedekah. Ketika kita merasa kesal kepada anak kita karena mereka tidak mau menuruti kita, tidak mau mengikuti nasihat kita, sebelum kita protes, sebelum kita berbicara yang tidak-tidak, sebelum kita kesal dengan ucapan yang tidak baik, cobalah bersedekah. Dengan nawaitu apa? Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang saya harapkan dan Engkau ridhoi, soleh dan soleha, menjaga nama baik keluarga, bahagia dan selamat dunia akhirat. Sedekah adalah salah satu langkah agar selesainya segala permasalahan kita, termasuk masalah dalam rumah tangga, termasuk masalah sama anak-anak kita. Oleh karena itu, jangan lupa ketika kita berdoa boleh disertai dengan sedekah. Dan itu adalah cara Islam memberikan solusi agar kita bisa keluar dari segala masalah. Yang ketiga, yang menjadi obat yang sangat sempurna untuk segala hajat kita adalah Quran Surah At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apa artinya bertakwa kepada Allah? Sebelum kita perintahkan anak menjadi soleh dan soleha, jadilah duluan orang yang bertakwa, maka Allah akan jadikan keturunannya kita insya Allah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pada hari ini selesai untuk 3 tema pembacaan amalan ringan paling menakjubkan. Sampai jumpa di pembacaan buku selanjutnya dengan tema amalan-amalan pengusir waswas, menggapai kemuliaan dengan taubat, keutamaan sujud kepada Allah SWT dan kedahsyatan surah Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.